Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، الحمد لله ثم الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya berbagai macam anugerah. Anugerah kenikmatan, kesenangan, rezeki serta kehidupan kepada kita semuanya. Begitupun karunia kenikmatan yang Allah berikan pula kepada kita adalah keteguhan iman dan Islam. Salawat beri salam senantiasa marilah kita haturkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya, menuntun umatnya minaz zulumati ila nur, dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini dikatakan Sayyidul Ayyam. Khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi khususnya dan mengajak kepada seluruh jamaah semuanya
untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kita, ketakwaan kita bukan hanya sebatas kita berucap semata, akan tetapi keimanan dan ketakwaan kita harus dibarengi dengan tingkah dan sikap kita dalam sehari-harinya. Dalam kondisi apapun, dimanapun dan bagaimanapun kita berada, jangan sampai kita meninggalkan akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana ketika Allah menciptakan manusia, di mana di dalamnya memiliki akal, yang mana akal ini adalah pembeda dari makhluk yang lain dibandingkan dengan kita sebagai manusia. Maka dari itu ketika Allah memberikan kenikmatan, banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita sia-siakan, apalagi sampai jauh dari nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran huwa kalam Allah al-munazzal ala khatamin nabiyyin biwasitatil amin Jibril alaihi salam. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, kalam Allah yang dimana diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, melalui malaikat Jibril. Dan dimana ketika Al-Quran menjadikan pedoman buat kita bukan hanya Al-Quran sebagai pajangan semata, tapi Al-Quran bisa kita jadikan pedoman hidup kita. Tiap hari kita baca, tiap hari kita renungkan apa yang ada dalam kandungan ayat tersebut. Maka dari itu, ikhwani fillah rahimakumullah, ternyata ketika Allah turunkan Al-Quran, banyak kandungan-kandungan yang bisa kita ambil pelajaran. Salah satunya di mana di dalam Al-Quran pun Allah berjanji kepada kita sebagai manusia, dan wajib kita imani akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia satu dengan yang lain berjanji, maka kadang janji itu sering kita ingkari. Tapi beda dengan janji Allah yang pasti akan terjadi dan yakin akan semua itu terbukti bila kita yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah yang pertama yang bisa diberikan pelajaran buat kita dan jadikan kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Janji Allah yang pertama, wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Janji Allah, wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum, Allah memberikan banyaknya kenikmatan kepada kita. Bila mana kita mensyukuri akan karunia kenikmatan Allah, bukan hanya kita mengucapkan hamdalah semata, akan tetapi mengaplikasikan apa kenikmatan Allah untuk lebih dekat dengannya. Fa idza ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Janji Allah kepada mereka yang senang bersyukur, Allah akan tambah kenikmatan kepada kita semuanya. Namun disayangkan, berbicara masalah kenikmatan ini, banyak orang yang menilai nikmat ini hanya sebatas finansial semata. Namun tak pernah kita sadari sebenarnya duduknya kita di masjid ini, melaksanakan ibadah sholat Jumat ini pun adalah bentuk karunia kenikmatan yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana masih banyak orang yang dia dengan gampang meninggalkan sholat, di mana banyak orang yang gampang menunda-nunda sholat, di mana masih banyak orang yang gampang dia mengabaikan kewajibannya, yaitu ibadah sholat. Namun kita diberikan kesempatan oleh Allah hadir di masjid, hadir untuk melaksanakan salat Jumat. Ini pun adalah bentuk karunia kenikmatan yang harus kita syukuri. Wala in kafartum inna 'adabi lasyadid. Namun kata Allah, ketika ada orang yang ingkar akan kenikmatan yang aku berikan, wala in kafartum inna 'adabi lasyadid, azabku amat pedih terhadap orang yang ingkar akan nikmat Allah. Ikhwani fillah rahimakumullah, ketika kita membicarakan tentang masalah kenikmatan, masih banyak di antara kita kenikmatan ini yang membantu
Apa yang kita dapatkan selalu dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Sesuatu yang kita miliki selalu dibandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain. Maka sampai kapanpun, kalau tolak ukur kita adalah orang lain, bukan diri kita, maka yakin hidup kita tidak akan nyaman dan tenang. Maka dari itu ikhwani fillah rahimakumullah, kenikmatan bukan hanya yang banyak, kenikmatan bukan hanya yang luas, kenikmatan bukan hanya yang apa ada kita bisa dapat, tapi kenikmatan adalah kenikmatan yang di dalamnya ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka dari itu ikhwani fillah rahimakumullah, ini janji Allah di dalam Al-Quran. Ketika apapun Allah berikan kepada kita, maka patut kita untuk mensyukuri atas apa yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Yang kedua ikhwani fillah rahimakumullah, apa janji Allah yang kedua? Janji Allah yang kedua, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta, curhatlah kepadaku, memintalah kepadaku, ad'ukum, maka aku akan perkenankan apa yang kau inginkan. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya problema, ketika kita punya apapun kendala dalam kehidupan, maka minta kepada Allah. Minta yasir wala tu'asir, minta dimudahkan segala urusannya. Yakin, bahkan kita nggak pernah kalau itu mudah, sebenarnya ada campur tangan Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana, kita sebagai manusia hanya bisa merancangkan, kita sebagai manusia hanya mempunyai planning A, planning B, planning C, tapi semua itu tidak akan terjadi tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita usaha sudah kita lakukan, kita kerja sudah kita lakukan, maka tugas kita yang berikutnya adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang Allah berikan kepada ini semuanya adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan janji Allah yang ketiga, janji Allah yang ketiga, ketika kita banyak manusia dalam kondisi yang mampu ingat sama Allah, dalam kondisi sakit ingat kepada Allah, ketika dia tak punya apa-apa ingat sama Allah, ini sudah biasa. Namun jauh luar biasa ketika dia diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan rezeki yang lancar, namun dia ingat kepada Allah, maka kata Allah, wa idza ta'addana rabbukum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ketika kita dalam kondisi sakit ingat sama Allah, ini biasa. Ketika kita ada masalah ingat kepada Allah, ini pun biasa. Ketika kita sedang tidak punya apa-apa, kita ingat sama Allah, ini pun sangat luar biasa. Tapi jauh baik buat kita ketika Allah memberikan kecukupan kepada kita, ketika Allah memberikan kesempurnaan kepada kita, kita selalu ingat kepada Allah, kita selalu ingat kepada Sang Pencipta kita. Maka kata Allah janjinya, fadkuruni adkurkum, maka dekati aku hai manusia, adkurkum, maka aku akan dekat denganmu. Bisa jadi kalau problema masalah kehidupan kita banyak, maka koreksi diri kita, sejauh mana dekat kita kepada Allah, sejauh mana kontennya kita dipanggil oleh Allah, sejauh mana cepatnya kita dipanggil oleh Allah. Kalau kita sudah mendahulukan urusan akhirat, maka yakin kita akan mendapatkan yang namanya dunia. Namun kalau kita yang dikejar hanya dunia, maka tidak pasti akhirat akan kita dapatkan. Maka semua ini, janji-janji Allah ini adalah sesuatu yang pasti. Tinggal kuncinya kembali kepada diri kita, mau mendekatkan diri kepada Allah atau makin jauh dengan Allah. Hidup ada pilihan, hidup kita, maka kitalah yang menentukan bagaimana baik buruknya kita, tergantung bagaimana apa yang kita lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Baik ahsantum falaha, dan sebaliknya keburukan yang kita lakukan, maka itu pun akan kembali kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya yang hadir di masjid ini, yang punya urusan Allah mudahkan urusannya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, segala niatan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kalau kita wafat, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakal-ladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Barakallahu
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحاذرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدة المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. إلى الصلاة إلى الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.